Amalan apa yang bisa saya lakukan buat diri sendiri dan orang tua yang telah meninggal agar diringankan atau dijauh dari azab kubur? Apakah azab kubur itu kekal buat kaum muslimin? Sebenarnya bukan hanya meringankan, bisa dihilangkan azab kubur itu. Kalau seseorang anak misalnya sering beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya, dia sering beristighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, seperti doa yang masyhur Allah ajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Doa ini pada saat mereka hidup atau mereka meninggal. Bukan mustahil karena seringnya orang mendoakan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan kalau dosanya sudah bersih karena istighfar anaknya, maka bisa saja dia selamat dari azab kubur, nggak diazab lagi, gitu kan. Kalau dia hanya sekedar mendoakan beberapa kali dan memang kadar dosanya belum bersih, maka azab kubur akan datang, tapi pasti memang meringankan. Cuman saya bahasakan bisa saja hilang, bisa saja hilang. Kalau penanya ini yang maksudkan adalah apa yang saya harus kerjakan selama saya hidup, perbanyak amal soleh, semua amal soleh. Jangan tinggalkan peluang apapun dalam mengerjakan kegiatan atau perbuatan amal soleh apapun, sekecil apapun, apa saja, senyum dengan muslim, bersedekah dengan 1.000 rupiah, apa saja yang kebetulan Allah sedang mudahkan di depan mata kita, jangan disia-siakan, kerjakan semua. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pelit-pelit dengan perbuatan amal soleh. Kita temui ada satu orang yang lagi sedih, senangkan dia, tanya ada masalah apa, hibur, berikan nasihat. Ada orang yang sedang salah, luruskan dengan nasihat. Ada orang sedang butuh, kita bantu. Ada orang sedang sakit, dijenguk. Ada orang yang sedang terdolimi, kita tolong, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang apa saja amal soleh. Ada orang yang sedang minta-minta, kita berikan. Jadi memang kita melakukan amal-amal soleh dan tidak ya memilih-milih amal soleh tersebut. Kita tidak pernah mengetahui kadar pahala yang telah Allah janjikan. Lakukan saja. Ada satu wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid. Kalau teman-teman pernah dengar, ada satu khalifah Abbasi, ya, dinasti Abbasiyah namanya Harun Rashid. Orangnya sangat terkenal dengan wibawahnya, dengan kekuatan militernya. Waktu itu Islam sangat berjaya gitu. Istrinya namanya Zubaidah, terkenal sekali. Zubaidah ini suka bersedekah. Sampai sekarang kalau Bapak Ibu sekalian lagi melewatin antara Arafah ke Muzdalifah, itu ada seperti benteng, bangunan lama gitu, cukup panjang berapa kilometer, itu dibangun oleh Zubaidah untuk memberikan minum jemaah haji karena sukanya beramal saleh gitu. Subhanallah, dinukil dalam buku-buku yang tujuannya menceritakan masalah keimanan. Pada saat Zubaidah meninggal, maka ada salah satu dari kerabatnya mimpi melihat Zubaidah. Lalu kerabatnya ini menanyakan, yang sering dibantu oleh Zubaidah, bagaimana Allah balas kamu dengan pancuran air yang kamu buat berapa kilo itu di Arafah? Kata dia, tidak ada satupun yang saya dapatkan pahala karena saya melakukannya riya untuk manusia. Lalu bagaimana keadaanmu? Kata kerabatnya, dia bilang, Allah telah mengampuni saya dengan sholat malam 2 rakaat sholat malam yang saya rutin jaga setiap malam. Justru karena itu Allah ampuni. Kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka kerjakan semua amal soleh, semua, jangan dipilah-pilah. Ada teman-teman subhanallah masuk masjid, ada kesempatan sholat sunnah qabliyah, enggak, duduk sibuk dengan HP-nya. Ada kesempatan lagi macet jalanan, bisa buka HP untuk baca Quran, bukan baca SMS, baca Al-Quran, beberapa ayat bisa dilakukan sebenarnya, gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Ada orang yang lagi minta, dibisikin sedikit sama syaitan, sudahlah, dia sudah mampu, nanti aja, nanti di depan, kita nggak sedekah. Enggak, semua peluang amal soleh lakukan, semua amal soleh lakukan. Dan ingat, untuk beramal soleh harus Bapak Ibu sekalian dipaksakan, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu tidak paksakan sholat malam, percaya lisan saya tidak akan pernah sholat malam sampai mati. Kalau kita tidak pernah paksakan, jadwalkan, ambil tuh Quran di rak untuk dibaca, maka kita tidak akan pernah baca, karena syaitan itu selalu memasukkan angan-angan, gitu kan? Kalau kita mau ibadah, dia nggak bisa bilang jangan ibadah, tapi diangan-anganin sama dia, nanti sekalian baca, nanti sekalian baca sekian juz, sekalian, supaya kita undurnya sudah cukup untuk membuat kita meninggalkan amal soleh tersebut. Jadi kita harus paksakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menempuh jalan-jalan kami, maksudnya perintah-perintah kami, mengerjakan kewajiban yang sunnah, semua dijadwalin sama dia, dipaksakan diri, kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita nggak paksain, nggak bakal bisa. Paksain, jadwalin, ya, ajak keluarga, ajak istri, ajak anak, harus, nggak bisa enggak. Selama hidup saya tidak rincikan, semua kesempatan amal soleh lakukan, yang wajib dan yang sunnah, ya, yang wajib dan yang sunnah. Kalau kerabat kita yang sudah meninggal, ada beberapa amal soleh yang bisa kita sampaikan untuk mereka. Yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar, bertaubat, ya.
mengatakan ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Sebagaimana kita tahu doa pada saat kita sholat jenazah, kita mendoakan itu, Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Tadi doa Rabbi ghafirli wa liwalidayya untuk orang tua, itu juga termasuk minta agar diampuni. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu untuk orang hidup dan mati kita bisa doakan istighfar. Ini sangat besar manfaatnya. Ada juga dalam hadis Bukhari dijelaskan akan datang nanti seseorang pada hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Jadi ternyata orang ini amal solehnya sudah banyak dan dia selamat dari azab kubur karena amal solehnya banyak, dosanya bisa dikatakan tidak ada tuh sedikit sekali. Di hari kiamat dikasih pahala bergunung-gunung. Lalu dia berkata kepada para malaikat, dari mana? Saya tidak pernah kerjakan amal-amal ini. Dari mana? Setahu saya nggak ada karena semua amalnya sudah diperlihatkan. Dia bilang ini istighfar anakmu untukmu. Karena pada saat istighfar, ya Allah ampunilah kedua orang tua, kalau kita mengatakan Rabbi ghafirli wa liwalidayya, ternyata dosa mereka memang sudah bersih, udah nggak ada lagi, maka tetap itu dijadikan sebagai pahala karena tidak ada pembersihan dosa, maka jadi pahala buat mereka. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia milikin, yang pernah diajarkan kepada kita, makanya saya sarankan orang tua agar selalu tiap hari berbicara dengan anak-anak, titipkan selalu pesan-pesan agama kepada mereka, masalah sholat, masalah apa saja, maka mungkin mereka akan jadikan sebagai prinsip hidup. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua orang bisa jadi penulis. Kalau antum bisa jadi penulis itu sangat bagus, menulis banyak karya tulis kemudian dibaca oleh orang-orang, itu sangat luar biasa. Seperti Syekh Abu Bakar Jazair sekarang, bukunya yang kita bedah ini, beliau sudah meninggal rahimahullah dan kita bisa belajarin ilmunya gitu kan. Tapi kalau tidak, maka apa saja. Termasuk ulama mengatakan kalau seorang ibu mengajarkan anaknya cara masak dan dia praktikin dalam hidupnya, itu ilmu yang bermanfaat. Seorang ayah mengajar anaknya untuk ke masjid, laki-laki misalnya, mengajar anak-anak untuk mewajibkan mereka untuk pakai jilbab, lalu jadi prinsip hidup mereka, itu semua ilmu yang bermanfaat. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah yang ketiga, sedekah yang berjalan terus, ya, program-program perbaiki masjid, ya, rumah anak yatim. Dan ada di sini yang saya ingin ditiberatkan, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Kita masih jarang sekali berpikir untuk membiayai para dai-dai dan ulama-ulama kita. Ada tulisan buku yang insya Allah juga sudah saya tulis, ya, dan insya Allah saya terus akan penuhi poin-poinnya. Saya judulnya itu Wahai Muslim muliakanlah ulama. Kita kadang-kadang berpikir atau belum berpikir, ya, kalau bertemu antara seorang alim ulama, memang dia sangat luar biasa ilmunya. Bertemu antara dia, kata ulama, ini pendapat para ulama, seorang alim bertemu dengan seorang fakir miskin, tapi si alim juga ini kehidupannya pas-pasan, yang mana didahulukan? Kata para ulama, si alim yang didahulukan dari si fakir miskin, karena dia juga dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena satu orang alim itu bisa memberikan manfaat kepada jutaan umat dibandingkan dengan orang fakir miskin yang tidak punya ilmu, sampai pada tingkat itu. Kalau di Saudi ada sponsor dai, ada pembiayaan para ulama. Tidak ada ulama itu yang sengsara. Kalau di Timur Tengah, mereka disiapkan segala-galanya oleh kerajaan atau oleh kaum muslimin yang membiayai mereka. Ini juga hal yang mendasar. Itu bisa menjadi sedekah jariyah karena pada saat dia ternyata melakukan, ya, taklim, dia bisa nulis buku, ya, dari sumbangan harta yang kita kasih, maka itu kita akan punya andil. Masjid dibangun, rumah anak yatim, memperbaiki janda-janda, rumah-rumah janda, kemudian membantu kaum muslimin kayak sekarang yang lagi, ya, tersiksa, ditampung mereka, kita sumbang. Itu semua hal-hal mendasar yang bisa menjadi perbanyak, ya, amal kita nanti pada saat meninggal. Kemudian haji dan umrah, ini juga dibolehkan bagi orang yang hidup menghajikan dan mengumrahkan orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah tidak mampu. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Seseorang datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, orang tua saya, ayah saya sudah tidak mampu mengadakan perjalanan haji, umrah, bahkan musafir, tapi masih hidup, sudah tua sekali nggak mampu. Apakah boleh saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW, umrah dan haji lah untuknya. Berarti orang tidak mampu boleh. Orang yang sudah meninggal adalah hadis Bukhari juga, seseorang sahabat pada saat sedang haji bersama Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Allah, labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Saya Allah, saya niat haji untuk syubrumah, keluargaku yang sudah meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, ahajjta an nafsik, kau pernah haji nggak buat dirimu? Dia bilang belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsik thumma huj an syubrumati. Haji dulu buat dirimu, baru kau boleh hajikan kerabatmu yang sudah meninggal. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya haji dan umrah untuk kerabat. Ini kurang lebih yang diberikan gambaran oleh